Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Junior Los Grandinaha, NPM 22220084, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Timur. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Komunikasi dan Advokasi Kebijakan yang ditulis oleh M. Husni Tamrin, Laliul Musyidah, Asiwidi Lestari, dan Agus Subianto, serta diterbitkan oleh Litrus. Contoh dari buku tersebut adalah sebagai berikut. Kalau teman-teman mau beli, saya rekomendasikan untuk beli karena buku ini sangat bagus untuk dibaca. Buku ini berfokus pada pembahasan tentang komunikasi dan advokasi dalam konteks kebijakan publik. Bab 1 yaitu kebijakan publik. Bab ini merupakan landasan untuk memahami konsep kebijakan publik yang mencakup yang pertama itu konsep kebijakan publik, menjelaskan apa yang dimaksud kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah untuk mengatasi masalah dalam masyarakat. Yang kedua, aktor dalam kebijakan, menganalisis peran berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta dalam proses kebijakan. Aliran kebijakan publik, membahas bagaimana kebijakan dirancangkan melalui aliran informasi, gagasan, dan negosiasi. Yang berikut, teori perumusan kebijakan, mengulas teori-teori pendukung proses perumusan seperti pendekatan rasional, inkremental, atau gabungan. Revisi dari bab ini memberikan gambaran besar tentang bagaimana kebijakan publik diinisiasi dan siapa saja aktor yang terlibat sehingga membuat pembaca dapat memahami proses awal pembuatan kebijakan. Bab kedua, manajemen kebijakan publik. Fokus pada pengelolaan kebijakan melalui tahapan. Yang pertama itu perumusan kebijakan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan prioritas pemerintah dalam menciptakan kebijakan. Yang kedua, implementasi kebijakan, mengurangi bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan termasuk tantangan teknis dan sosial. Yang ketiga, evaluasi kebijakan, menjelaskan metode untuk melihat efektivitas dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Revisi dari bab kedua ini penting untuk memahami bahwa kebijakan yang baik membutuhkan manajemen yang struktur untuk mencapai tujuannya. Bab ketiga, dinamika kebijakan publik. Bab ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik. Meliputi yang pertama itu konteks makro kebijakan publik, menjelaskan pengaruh faktor eksternal seperti politik, ekonomi, dan budaya terhadap kebijakan. Yang kedua, arti penting kebijakan publik, mengurangi bagaimana kebijakan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Yang ketiga, peran kepemimpinan dalam kebijakan publik, menyoroti pentingnya kepemimpinan yang visioner dan inklusif dalam proses kebijakan. Revisi dari bab ketiga ini menjelaskan pembaca untuk memahami lingkungan yang kompleks di mana kebijakan publik dioperasikan. Bab keempat, teori-teori pengambilan kebijakan, mengupas berbagai teori yang digunakan dalam pengambilan keputusan kebijakan. Yang pertama itu teori rasional komprehensif, berfokus pada pengumpulan data dan analisis sistematis untuk membuat keputusan terbaik. Yang kedua, teori inkremental, menekankan pendekatan bertahap yang lebih realistis dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, teori pengamatan terpadu, menekankan pentingnya masukan dari berbagai aktor konteks untuk menghasilkan keputusan yang relevan. Revisi dari bab ini memberikan alat analisis bagi pembaca untuk memahami dan mengkritisi keputusan kebijakan yang diambil. Bab 5, komunikasi publik, berpusat pada aspek komunikasi dalam kebijakan publik, meliputi yang pertama, komunikator, peran pihak yang menyampaikan informasi kebijakan seperti pemerintah atau media. Yang kedua, proses komunikasi,
mengulas bagaimana informasi disampaikan, diterima, dan direspon oleh masyarakat. Yang ketiga, unsur-unsur komunikasi. Membahas elemen penting seperti pesan, saluran, dan audiens. Relevansi dari bab ini menunjukkan bagaimana komunikasi yang efektif dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan. Bab 6, model-model komunikasi. Bab ini memperkenalkan model komunikasi yang relevan untuk advokasi kebijakan. Seperti yang pertama itu, model komunikasi linear. Informasi mengalir dari pengirim ke penerima secara satu arah. Model komunikasi interaktif menekankan adanya umpan balik antara pengirim dan penerima. Model komunikasi transaksional mengakui bahwa pengirim dan penerima berinteraksi secara dinamis dalam konteks tertentu. Referensi dari bab ini adalah model-model ini membantu pembaca untuk memahami strategi komunikasi yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan. Bab 7, bentuk-bentuk komunikasi. Bab ini membahas jenis-jenis komunikasi yang relevan dan advokasi kebijakan. Komunikasi intrapersonal. Komunikasi internal individu penting untuk refleksi dan mengambil keputusan sebelum menyampaikan pesan ke orang lain. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Fokus pada interaksi dua arah antara individu yang merupakan kunci yang membangun hubungan dan kepercayaan dalam advokasi. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Melibatkan penyampaian pesan dalam kelompok kecil seperti tim kerja, organisasi, dan komunitas. Yang keempat, komunikasi massa. Mengarah pada penyebaran informasi secara luas melalui media massa untuk menjangkau audiens yang besar. Referensi dari bab ini memberikan wawasan tentang bagaimana jenis komunikasi berbeda dapat diterapkan sesuai konteks audiens, mulai dari individu hingga masyarakat luas. Bab 8, teknik-teknik komunikasi kebijakan. Bab ini menyelamai teknik-teknik praktis untuk mendukung advokasi kebijakan. Yang pertama itu persuasi. Menggunakan argumen logis dan emosional untuk mempengaruhi pandangan audiens. Yang kedua, kampanye. Mengorganisir kegiatan komunikasi terstruktur untuk mempromosikan kebijakan tertentu. Yang ketiga, lobby. Pendekatan personal untuk mempengaruhi pembuat kebijakan secara langsung. Komunikasi pemerintah. Yang keempat, menekankan pentingnya transparansi dan menyampaikan informasi kepada publik oleh pemerintah. Yang keempat, komunikasi pemerintahan menekankan pentingnya transparansi dan menyampaikan informasi kepada publik oleh pemerintah. Yang kelima, human relation, membangun hubungan yang positif untuk mendukung keberhasilan advokasi. Yang keenam, negosiasi, melibatkan proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang terakhir, diplomasi, pendekatan yang halus dan strategis untuk mencapai tujuan kebijakan tanpa konflik. Referensi dari bab ini adalah teknik-teknik sangat relevan untuk praktisi ataupun pembaca kebijakan ingin menciptakan dampak dalam proses pengambilan keputusan. Bab 9, advokasi. Bab ini memberikan pengantar dasar tentang advokasi. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis advokasi. Menguraikan bahwa advokasi dapat bersifat individual, kelompok, atau berbasis isu tertentu. Yang kedua, unsur-unsur advokasi. Menyoroti elemen kunci seperti tujuan, strategi, dan aktor. Yang ketiga, prinsip-prinsip advokasi. Mencakup transparansi,
inklusivitas, dan akuntabilitas dalam proses advokasi. Yang keempat, kegiatan advokasi. Menjelaskan langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan seperti mengorganisasikan masyarakat dan penyusunan dokumen advokasi. Relevansi dari bab ini adalah penting untuk membangun pemahaman dasar tentang advokasi yang merupakan inti dari buku ini. Bab 10, advokasi kebijakan. Bab ini lebih spesifik dengan mengaitkan advokasi ke dalam konteks kebijakan publik. Yang pertama, aktor dalam advokasi kebijakan. Menyoroti peran pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan media. Yang kedua, tujuan advokasi kebijakan. Mencakup perubahan kebijakan, penyadaran publik, dan peningkatan transparansi. Yang ketiga, media dalam advokasi kebijakan. Mengulas pentingnya media tradisional dan digital dalam menyampaikan pesan. Yang keempat, langkah-langkah advokasi kebijakan. Panduan sistematis untuk menyusun strategi advokasi yang efektif. Relevansi dari bab ini memberikan panduan aplikatif bagi pembaca yang ingin mengintegrasikan advokasi dalam proses kebijakan. Bab 11, strategi advokasi kebijakan yang efektif. Bab ini membahas strategi praktisi untuk keberhasilan advokasi. Yang pertama, advokasi melalui media. Cara memanfaatkan media massa dan digital untuk membuat ataupun memperkuat pesan. Yang kedua, advokasi menggunakan jaringan. Bentuk koalisi atau jaringan untuk memperbesar pengaruh advokasi. Yang ketiga, advokasi melalui legislatif dan perundangan. Mendorong perubahan kebijakan melalui proses formal hukum. Yang keempat, advokasi melalui peraturan adalah upaya untuk mengubah atau memperbaiki regulasi yang ada. Relevansi dari bab ini adalah strategi ini penting bagi pembaca untuk mencapai perubahan nyata dalam kebijakan publik. Bab yang terakhir, bab 12, ringkasan kebijakan. Bab terakhir ini berfokus pada ringkasan kebijakan sebagai alat advokasi yang efektif. Yang pertama itu definisi dan fungsi ringkasan kebijakan. Dokumen singkat yang merangkum isu, rekomendasi, dan urgensi kebijakan. Yang kedua, urgensi ringkasan kebijakan. Menekankan pentingnya ringkasan kebijakan untuk pengambilan keputusan berbasis bukti. Yang ketiga, kelebihan dan karakter ringkasan kebijakan. Membahas kejelasan ataupun penjelasan, fokus, dan daya tarik visualnya. Yang terakhir adalah struktur penyusunan ringkasan kebijakan. Panduan langkah demi langkah untuk menulis ringkasan kebijakan yang efektif. Relevansi dari bab ini sangat berguna untuk mahasiswa, akademis, maupun praktisi yang ingin menyusun dokumen kebijakan singkat dan berdampak. Baik, kesimpulan dari buku ini adalah komunikasi bukanlah sekadar alat untuk mengirim informasi, tetapi merupakan fondasi utama dalam membangun pengertian yang benar tentang suatu kebijakan. Cara suatu informasi disajikan akan dapat mempengaruhi cara orang memahaminya. Oleh karena itu, komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menghindari miskomunikasi yang berpotensi merugikan implementasi kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak,
tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, advokasi kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan agar selalu berlandaskan pada transparansi dan responsivitas dalam setiap keputusan yang diambil. Baik, demikian hasil review buku yang berjudul Komunikasi dan Advokasi Kebijakan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.